Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami tentang logika Fuzzy dalam pemilihan kos-kosan sekitar Unimed menggunakan metode Sugeno, Mamdani, dan Sukamoto. Next. Di sini kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama itu ada Akila, yang kedua Afdal Fahmul Rozi, yang ketiga Disti Anastasia, yang keempat Jeremia Jordan Siombing, yang kelima M. Ari Maulana, yang keenam saya sendiri Nur Azizi, yang ketujuh Vini Ramayani Saragi. Next. Di sini kami akan membahas 6 bab. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang kedua ada metode, yang ketiga ada variabel dan derajat keanggotaan, yang keempat ada perhitungan derajat keanggotaan, yang kelima ada hasil, yang keenam ada kesimpulan. Next. Yang pertama itu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi berdampak besar dalam mencari tempat tinggal seperti kos, terutama bagi mahasiswa yang merantau. Mahasiswa sering kesulitan dalam memilih kos karena kurangnya informasi dan familiaritas terhadap daerah baru. Untuk mengatasi ini, dikembangkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode logika Fuzzy, Sugeno, Hamdani, dan Sukamoto. Sistem ini mempertimbangkan faktor seperti harga, fasilitas, jarak dari kampus, dan luas ruangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kos yang lebih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan calon penyewa. Untuk data kos-kosan sekitar Unimed diambil dari Mamikos. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Disti Anastasia. Pada Disti, saya persilakan. Yang kedua, untuk metodenya yang pertama itu ada Sugeno. Sugeno adalah suatu logika yang digunakan untuk menghasilkan keputusan tunggal atau CRISP saat defusifikasi. Penggunaannya tergantung dari domain masalah yang terjadi, di mana urutan prosesnya dimulai dari fazifikasi, penerapan rule, defusifikasi, dan output. Dan yang kedua adalah metode Mamdani. Metode fazi Mamdani lebih memperhatikan kondisi setiap daerah fazinya, sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat. Pada metode fazi Mamdani, output yang dihasilkan merupakan suatu nilai pada domain himpunan fazi yang dikategorikan ke dalam komponen linguistik. Sedangkan pada metode Sugeno output yang dihasilkan berupa fungsi linear atau konstanta. Metode fazi Mamdani dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pembentukan himpunan fazi, aplikasi fungsi implikasi, komposisi aturan, difusifikasi. Next. Yang ketiga ada metode Sukamoto. Metode Sukamoto adalah perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Sukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas. Berdasarkan predikat Firestring, hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Metode Sukamoto memiliki beberapa tahapan, yaitu fazifikasi untuk menentukan variabel, himpunan, dan nilai domain. Selanjutnya, inferensi untuk proses pembentukan rules dan fungsi implikasi min. Defusifikasi dengan menggunakan metode rata-rata terbobot. Berapa 20 kos yang sudah kami ambil datanya dari Mamikos, di mana untuk jarak terdekat bisa kita lihat di urutan ke-7, yaitu Kos Syagan, Percuk Setuan, dengan berjarak 625 meter. Dan untuk yang terjauh bisa kita lihat di nomor 1 dan nomor 10, di mana berjarak 2,6 km. Selanjutnya, variabel dan fungsi keanggotaan. Variabel yang digunakan dalam sistem logika Fuzzy ini adalah yang pertama variabel input, yaitu harga yang terdapat himpunan di dalam yaitu murah, sedang, mahal. Dan untuk jarak terdapat dekat, sedang jauh, dan fasilitas terdapat lengkap standar minimal. Dan untuk variabel output, yaitu keputusan yang berisi sangat rekomendasi, kurang rekomendasi, dan tidak rekomendasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vini Saragi. Selanjutnya yaitu perhitungan derajat keanggotaan. Yang pertama ada variabel harga.
nilai derajat keanggotaan pada variabel harga dapat dirumuskan sebagai berikut. Contohnya pada murah, dia bernilai 1 ketika X-nya lebih kecil dari 300, bernilai 600 kurang X per 600 kurang 300 ketika X-nya lebih kecil dari 600, lebih besar dari 300, dan bernilai 0 ketika X-nya lebih besar dari 600. Kemudian untuk sedang dan mahal sama juga sesuai dengan rumus yang ada. Kemudian dilanjutkan simulasi perhitungan derajat keanggotaan, maka didapat derajat keanggotaan dari variabel harga sebagai berikut. Murah mu 800 sama dengan 0, sedang mu 800 sama dengan 1200 kurang 800 per 1200 kurang 600 bernilai 0,67. Kemudian untuk yang mahal dia bernilai 0,33. Next. Kemudian untuk variabel jarak, nilai derajat keanggotaannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk dekat, dia bernilai 1 ketika X-nya lebih kecil dari 1. Kemudian bernilai 2 kurang X per 2 kurang 1 ketika X-nya lebih kecil dari 2, lebih besar dari 1. Kemudian bernilai 0 ketika X-nya lebih besar sama dengan 2. Kemudian untuk sedang dan jauh, seperti tertera pada slide, di sini dilanjutkan simulasi perhitungan derajat keanggotaan, maka didapat derajat keanggotaan variabel jarak sebagai berikut. Untuk dekat, dia bernilai 0, kemudian untuk sedang, dia bernilai 0,2,15. Untuk yang jauh, dia bernilai 0,05. Next. Kemudian untuk variabel fasilitas, di sini dapat dirumuskan terdiri dari minimal, standar, dan lengkap. Dia minimal bernilai 1 ketika X-nya lebih kecil dari 1, kemudian bernilai 2 kurang X per 2 kurang 1 ketika X-nya lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 1, bernilai 0 ketika X-nya lebih besar sama dengan 2. Kemudian setelah dilakukan simulasi perhitungan derajat keanggotaan, maka didapat derajat keanggotaan dari variabel fasilitas sebagai berikut. Untuk minimal dia bernilai 0, di standar dia bernilai 0,5, untuk pelengkap dia bernilai 0,5. Saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya, bagian metode Sugeno akan dibacakan oleh Akila. Pada Akila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan metode Sugeno. Sebelum masuk ke metode Sugeno, kita terlebih dahulu adalah mengimpor segala library yang kita butuhkan. Ada beberapa, yaitu ada Pandas untuk data frame-nya, dan nanti untuk numeric-nya. Kemudian kita lihat datanya, dapat kita lihat bersama seperti yang ada pada variabel data. Kemudian kita lihat info dari datanya itu untuk melihat data tipenya ada integer, ada objek, ada float. Sedangkan kita membutuhkan untuk variabel harga, jarak dan fasilitas itu tipe datanya harusnya numeric. Tetapi di situ objek, maka kita ubah dulu menjadi tipe data numeric dan menjadi float. Sudah dapat kita lihat ketika kita ubah, ternyata terdapat beberapa miss atau data yang kosong, sehingga kita lihat ada untuk jarak ada 2 yang datanya kosong, ada fasilitas, jarak ada 18. Kemudian kita buang data tersebut atau kita hapuskan, maka data bersihnya adalah sebagai berikut. Kita cek kembali apakah ada data kosongnya, ternyata sudah tidak ada lagi. Habis itu kita lihat statistikannya, bahwa di sini ada data describe-nya. Kita lihat di sini ada harga, jarak, ada fasilitasnya. Kemudian kita lihat untuk 25 data pertama,
dapat kita lihat bersama untuk ada variabel harga, jarak, dan nama kos. Bawah. Kemudian kita install, atas bentar. Kemudian kita install sketchit Faji-nya untuk fungsi untuk mendefinisikan metode logika Faji-nya. Kemudian kita masuk ke metode Sugeno. Kita lihat dulu statistika datanya, boleh bawah. Kemudian kita install atau kita import beberapa library seperti NumPy, SkyFaji, dan kontrol SkyFaji-nya untuk parameternya. Boleh atas sebentar? Stop. Oke, di sini ada 4 variabel, ada keputusan, jarak, harga, dan fasilitas. Untuk keputusan itu adalah untuk variabel outputnya, jarak, harga, dan fasilitas itu untuk variabel inputnya. Kita masukkan dengan parameternya. Di situ ada untuk variabel jarak itu ada 081 itu harga, 081 itu datanya itu adalah dari angka 0 sampai dengan 8. Kemudian untuk variabel jarak di sini kita dapat parameternya itu adalah untuk dekat itu adalah 0 sampai 2 km. Standar itu adalah 0 sampai 4 km. Untuk jauh itu adalah 2 sampai 6 km. Untuk variabel harga itu dalam satuan juta. Di sini adalah 0 sampai dengan 0,6. Untuk variabel yang sedangnya itu 0 sampai dengan 1,2. Untuk variabel mahal itu adalah 0 sampai 3,1. Fasilitas itu adalah variabel minimalnya 0 sampai dengan 2, variabel standarnya 0 sampai dengan 4, fasilitasnya itu adalah yang lengkap itu 0 sampai dengan 6. Dan untuk variabel keputusan itu adalah 0 sampai dengan 2, yang kurang rekomendasi, yang rekomendasi itu adalah 0 sampai dengan 4, sangat rekomendasi itu adalah 2 sampai dengan 6. Kemudian kita buat rules-nya ada 27 rules yang sudah kita dapatkan secara manual terlebih dahulunya. Setelah mendapatkan itu, kita masukkan kontrol rules-nya sampai dengan 27. Kemudian kita ulang menggunakan itu, kita dapatkan derajat keanggotaannya sebagai berikut. Setelah kita dapatkan derajat keanggotaannya, maka kita dapatkan hasilnya. Terlihat bahwa untuk metode Sugeno, kita dapat lihat bahwa yang rekomendasi itu lebih banyak dibandingkan kurang rekomendasi dan sangat rekomendasi. Dengan yang sangat rekomendasi, ya itu tidak mungkin ada yang sedikit tidak ada. Dan untuk kurang rekomendasi kita lihat ada sekitar 0,2 sampai 0,3. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Akila. Selanjutnya, untuk metode Mamdani dan Sukamoto akan dibacakan oleh Emari Maulana. Kepada Emari saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk metode Mamdani dan Sukamoto hampir sama caranya, yang membedakannya hanya di bagian rules saja nantinya. Yang pertama dilakukan adalah mengimport library sama kayak tadi, yaitu NumPy, SkyFaji, sama selanjutnya kita akan menginput variabel inputnya, yaitu ada jarak, harga, dan fasilitas, dan kemudian variabel outputnya adalah keputusan. Selanjutnya kita mendeklarasikan derajat keanggotaannya, yaitu ada jarak dekat yaitu 0 sampai 2, jarak standar itu 2 sampai 4, jarak jauh itu adalah 2 sampai 6 dalam satuan kilometer. Kemudian ada variabel harga, derajat keanggotaannya ada murah, sedang, dan mahal, dan satuannya adalah dalam juta. Dan fasilitas, variabel fasilitas maksudnya ada minimal, standar, dan lengkap dalam satuan poin. Kemudian ada variabel outputnya, yaitu kurang rekomendasi, rekomendasi, dan sangat rekomendasi. Selanjutnya akan ditambahkan rules, di mana untuk metode Mamdani kami memutuskan untuk menggunakan rules yang melihat satu variabel yang paling pentingnya, yaitu variabel harga, di mana harga murah itu
mendapatkan hasil keputusan sangat rekomendasi, harga sedang itu mendapatkan keputusan rekomendasi, dan harga mahal itu mendapatkan keputusan kurang rekomendasi. Kemudian dilakukan perhitungan dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Scroll lagi ke bawah. Dan didapat hasilnya adalah 0 sampai 2 itu kurang rekomendasi, baru 0 sampai 4 itu rekomendasi, dan 2 sampai 6 itu sangat rekomendasi, di mana kurang rekomendasi itu sekitar 0,4, rekomendasi itu di 0,2, dan sangat rekomendasi juga di 0,4. Selanjutnya metode Tsukamoto. Sama seperti yang tadi juga, diimport library-nya, kemudian input variabelnya juga dimasukkan, kemudian deklarasikan derajat keanggotaan. Yang membedakan adalah di bagian rules, di mana di sini rules-nya saat 2 variabel saja yang bernilai bagusnya akan mendapatkan sangat rekomendasi. Kalau misalnya 1 kurang rekomendasi, dan kalau misalnya hanya 1 saja yang bagus, sedangkan 2-nya itu maka kurang bagus, maka hasilnya rekomendasi, sedangkan sama sekali tidak ada yang bagus, hasilnya kurang rekomendasi. Dan dilakukan perhitungan dan didapat hasilnya seperti ini, di mana 0 sampai 2 itu kurang rekomendasi, 0 sampai 4 itu rekomendasi, dan 2 sampai 6 itu sangat rekomendasi, di mana kurang rekomendasi itu 0 sampai 0,2, rekomendasi itu dari 0 sampai 0,4, dan sangat rekomendasi itu dari 0 sampai 0,1. Sekian dari ini codingannya, bagian codingannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada M.A. Maulana. Selanjutnya di bagian kesimpulan akan dibacakan oleh Afdol Falmurozi. Kepada Afdol saya persilakan. Kesimpulan pada penelitian pada penerapan logika fuzzy dalam proses pemilihan kos-kosan di sekitar Universitas Negeri Medan. Metode analisis yang digunakan mencakup 3 pendekatan. Yang pertama yaitu Sugeno, Hamdani, dan Tsukamoto. Kesimpulan utamanya adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan ketepatan ketiga metode tersebut dalam membantu mahasiswa Unimed memilih kos-kosan yang sesuai. Dengan memperhatikan konteks Unimed, penelitian ini mencoba memberikan solusi yang adaptif terhadap kompleksitas keputusan pemilihan tempat tinggal. Hasil penelitian diharapkan memberikan panduan praktis dan relevan bagi mahasiswa dalam mengambil keputusan berdasarkan preferensi individu dan kriteria yang diterapkan melalui logika fuzzy. Sekian kesimpulan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Afdol. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Terima kasih.